Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, mohon maaf ya karena Bagus hari ini tidak bisa hadir secara virtual, maka kita hari ini bisa belajar melalui video rekaman yang sudah Pak Agus unggah hari ini. Oke, materi hari ini kita berkaitan dengan lanjutan yang kemarin, yaitu berkaitan dengan kepribadian manusia. Jadi pada dasarnya tiap manusia itu memiliki kepribadian yang kemudian dapat digunakan sebagai sarana penunjang dalam kaitannya dengan keterampilan berbicara. Oke, kita mulai ya. Terkait dengan kepribadian itu ternyata dapat mempengaruhi dari segi keterampilan berbicara. Karena begini ya, gaya seseorang itu berbeda-beda antar tiap individu. Nah, ini yang kemudian mendasari bahwa kepribadian ini juga akan berpengaruh terhadap gaya seseorang dalam menyampaikan bicara yang dilakukan, terutama di depan orang banyak ya, atau public speaking. Karena sangat penting ya di dalam kehidupan ini ya, terutama kepribadian ini menentukan seseorang ini posisi di mana kemudian kalau kemudian memiliki kepribadian yang sudah kita prediksi, itu akan membuat seseorang itu di dalam kaitannya dengan menempatkan diri atau adaptasi itu akan lebih baik. Prinsipnya begitu ya, karena dengan kepribadian ini maka paling tidak kita bisa memposisikan diri bagaimana kita di dalam melakukan misalnya adaptasi terkait dengan komunikasi pola yang kita laksanakan. Oke, ini ya, jadi di dalam bukunya ya ada personality, yang kemudian personality itu secara umum Florence Littler itu menjadi 4, yaitu ada agresif, defensif, high profile, dan low profile ya. Oke, nah yang pertama, bahwa kepribadian itu secara umum ya dibedakan menjadi ada 4. Yang pertama yang disebut dengan sanguin. Jadi kalau kita membahas tentang sanguin ini ya, dikatakan sebagai orang yang populer ya, karena pada prinsipnya ya, kalau sanguin atau sanguis ini biasanya cenderung agresif. Kalau agresif itu ada keinginan untuk menunjukkan diri eksistensinya ya dan sebagainya, sehingga kemudian ada semacam lebih gerakannya ataupun yang disebut dengan agresifnya lebih tinggi. Yang kedua yang disebut dengan koleris. Nah, koleris ini dikatakan sebagai si kuat. Nah, mengapa kuat? Karena ada beberapa hal berkaitan dengan pola komunikasi ini ya, bahwa ya harapan koleris ini dia profilnya itu tidak agresif sanguis, tetapi kemudian memiliki beberapa komponen yang bisa digunakan dalam komunikasi, sehingga boleh dikatakan memiliki karakter yang kuat di dalam kaitannya dengan komunikasi. Yang ketiga adalah yang disebut dengan melankolis. Nah, kalau kita lihat melankolis ya, dijuluki si sempurna, karena kesempurnaan ini bukan kaitannya kesempurnaan berbicara saja, hanya saja dalam pola ya, jadi kaitannya dengan biasanya terstruktur ya. Melankolis itu biasanya dikatakan sebagai defensif. Nah, di situ ada gambar ya terkait dengan agresif dan defensif, nanti kita bahas terkait dengan itu. Yang terakhir adalah pragmatis. Nah, pragmatis itu kecenderungannya itu tidak mau frontal ya, berkaitan dengan hal-hal tertentu, sehingga kemudian kecenderungannya untuk misalnya ya tidak mau bersinggungan dan sebagainya, sehingga boleh katakan orang yang disebut sebagai cita damai. Oke, kita satu persatu. Sanguin atau sanguinis ya, pada dasarnya itu di situ ada beberapa ciri kekuatan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk kegiatan berbicara. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Nah, memang ini perlu tes khusus terkait dengan bagaimana seseorang itu memiliki kepribadian, sehingga kemudian ini bisa kita prediksi, bisa kita lihat gitu ya. Nah, yang merah-merah itu mendukung untuk keterampilan berbicara. Yang pertama, suka bicara. Sanguinis itu suka bicara, apapun disampaikan ya. Kemudian secara fisik memegang pendengar emosional dan demonstratif, jadi ekspresif ya terkait dengan hal tertentu. Ini bisa menjadi salah satu ciri-ciri sanguinis. Antusias dan ekspresif. Nah, antusias itu kalau misalnya ada cerita apa begitu ya langsung. Kemudian ekspresifnya juga diikuti terkait dengan hal tertentu. Ceria, hidup di masa sekarang, mudah berubah, banyak kira, berhati tulus dan kekanak-kanakan.
ya. Kemudian senang kumpul berkumpul ya. Nah, ini senang kumpul ini sebagai salah satu dasar yang bisa digunakan untuk bahwa dia itu punya kantong-kantong sosial. Nah, makanya dikatakan sebagai populer tadi ya, karena banyaknya senang berkumpul. Kalau orang banyak berkumpul kan banyak dikenal, kurang lebih begitulah. Umumnya hebat di permukaan, iya. Jadi orang memandang itu karena mungkin orangnya tadi ya ceria, kemudian rasa ingin tahunya besar, sehingga orang memandangnya itu secara komunikasi itu bagus. Nah, ya gitu. Mudah berteman, menyukai orang lain, iya. Karena tadi ya punya kantong, kemudian bisa saling berkomunikasi, bahkan kemudian dapat mendekati kelompok-kelompok tertentu. Ya, makanya mudah berteman. Senang dengan pujian, ya ini ya, kalau dipuji ya senang rata-rata lah, tapi orang sanguinis itu memang senang sekali kalau dipuji. Menyenangkan ya karena banyak cerita, kemudian berbicara masa sekarang orang yang banyak tidak tahu, sehingga kemudian tadi menyenangkan dan dicemburu orang lain karena populer. Mudah memaafkan ya karena orangnya periang tadi, tidak pendendam lah ya, mengambil inisiatif menghindar dari hal-hal yang membosankan. Artinya memang kalau orang sanguinis ini kalau dia kumpul itu cenderung untuk memecah terkait dengan kebuntuan. Misalnya ada saja kadangkala misalnya dalam satu kelompok itu jenuh ya. Nah, misalnya jenuh. Nah, orang-orang sanguinis itu bisa mengambil itu, misalnya entah sense of humornya atau yang lainnya, kemudian bisa mencairkan suasana. Kemudian menyukai hal-hal spontan ya. Jadi tidak terstruktur sih memang ya, tapi kalau ada sesuatu dia bisa mengatasi dengan baik. Nah, kelemahannya, ada kelebihan juga ada kelemahannya. Kelemahannya yang pertama suara dan tertawa yang keras. Ya, kadang-kadang sih begitu, terlalu keras juga ada. Memang karena tadi ya mungkin cenderungannya periang sehingga terlihatnya begitu. Membesar-besarkan suatu hal atau kejadian. Ya, jadi karena tadi orangnya banyak cerita, kemudian juga banyak kantong-kantong, dia punya tempat curhat sebenarnya, sehingga kemudian mungkin kalau orang di sini tidak menanggapi ya mungkin bercerita di tempat-tempat yang lain. Karena begitu. Susah untuk diam ya. Bukan berarti tidak menjadi pendengar yang baik, tetapi susah untuk diam itu ya dominan di dalam berbicara. Kadang-kala memonopoli, kadang-kala tidak baik. Mudah ikut-ikutan dikendalikan. Ya. Jadi karena eksistensi dia punya tadi kantong-kantong sosial, sehingga harapannya tadi ya pengennya diterima begitu, sehingga kelompok ikut gitu. Sering meminta persetujuan termasuk hal sepele, iya kadangkala ya, karena tadi orang-orang sanguinis ini karena mungkin banyak teman, kemudian tadi secara integritas kurang ya, sehingga perlu dukungan, kurang lebih begitulah ya. Kemudian ini rentang konsentrasi ada pelupa. Jadi ya karena tadi banyak cerita, banyak omong, kecenderungan untuk konsentrasinya khusus pada bidang tertentu memang agak berkurang ya. Lebih suka banyak berbicara, iya. Jadi kadangkala ya melupakan tugas utama di dalam melakukan suatu pekerjaan. Kadang antusias tapi hanya di awal biasanya begitu ya. Kemudian mudah berubah-ubah ya, karena prinsip dasarnya tadi ya, karena dia ikut-ikutan sehingga kemudian ya mudi, biasa kadangkala begitu. Susah datang pada waktu ini ya karena tadi mungkin banyak teman begitu, banyak yang diurusi lah kurang lebih. Prioritas kegiatan kacau ya tadi, karena banyak teman juga atau banyak kelompok-kelompok sosial ya, mungkin di WA-nya, grupnya dan sebagainya, atau bahkan ketemu secara fisik, sehingga itu mengganggu. Mendominasi percakapan tadi ya, terkait dengan banyaknya suka berbicara dan sebagainya. Ya, sering mengambil permasalahan orang lain menjadi seolah-olah ya, karena tadi dia karena punya banyak teman, kemudian suka bicara ya, kadang-kadang merasakan ya, sehingga kemudian cerita orang lain dianggap ceritanya sendiri atau sebaliknya. Egoistis ya. Ya, jadi kalau menyampaikan sesuatu itu harus diterima, intinya begitu. Karena tadi ya suka bicara, dominan gitu ya. Nah, kadang-kala karena banyaknya cerita, kantong-kantong banyak, sehingga mengulang cerita sering, ya kurang lebih begitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan konsentrasinya, memang intinya apa yang dilakukan karena kepentingan ya. Kalau itu how to spend money-nya bagaimana, untung ruginya diperhitungkan, maksudnya begitu ya, intinya gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu, tapi ini hanya sebagai kelemahan terkait dengan orang-orang sanguinis. Nah, berikutnya adalah orang koleris ya. Nah, orang koleris itu dikatakan sebagai tadi ya si kuat. Nah, mengapa si kuat? Nah, orang koleris itu kecenderungannya itu tidak seperti orang sanguinis ya, yang banyak bicara. Dia juga banyak bicara, tapi pada saat-saat tertentu. Nah, maksud begini,
Oke, kepribadian yang kedua adalah yang disebut dengan koleris atau yang disebut sebagai si kuat. Nah, kuat di sini maknanya ada beberapa hal. Koleris sendiri memiliki beberapa kekuatan. Nah, sama seperti yang sudah disampaikan tadi, ada merah, ada yang hitam. Yang merah sebagai penunjang untuk keterampilan berbicara. Nah, kekuatan koleris ini yang pertama adalah senang memimpin. Nah, ya. Jadi pada dasarnya dia seperti orang sanguinis, ingin populer tapi dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ya, senang memimpin inilah yang kemudian dikatakan sebagai si kuat, karena ciri dari pemimpin itu kan salah satunya adalah memiliki kekuatan terkait dengan aspek tertentu. Misalnya ini ya, memiliki prinsip yang kuat dan sebagainya, sehingga kemudian karena prinsipnya kuat membuat keputusan juga bagus. Ini begitu. Yang kedua, sangat memerlukan perubahan, ya. Jadi kadang-kala kan begini, orang itu kan punya perasaan gregetan ya, dalam tanda kutip ya, gregetan itu kemudian penginnya segera cepat begitu ya. Nah, ini yang kadang-kala kemudian si kuat ini mungkin ada tidak disukai orang lain lah, gara-gara tadi ada beberapa hal inginnya frontal, cepat begitu ya, terkait dengan itu. Oke, kemudian berikutnya adalah berkemauan keras ya. Jadi ada kemauan keras karena tadi memang memiliki tekad yang baik, bebas dan mandiri, memiliki sikap otonom yang tidak dipengaruhi orang lain begitu, sehingga kemudian dikatakan ya, mandiri, berani menghadapi tantangan dan masalah. Ini juga termasuk salah satu hal yang baik terkait dengan pemimpinan, karena dengan berani berargumentasi terutama ya, menyampaikan pendapat maupun mematahkan pendapat-pendapat yang ada, ini dikatakan sebagai salah satu hal yang kuat dalam kegiatan berbicara. Kemudian ada prinsip ya, harus lebih baik lah ya, sekarang lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik lagi dan seterusnya. Nah, mencari pemecahan praktis dan bergerak cepat. Prinsipnya karena dia memiliki ini ya, cara menyampaikan hal yang bagus, kemudian terstruktur, sehingga adalah pada saat pemecahan masalah juga bagus, praktis ya, bergeraknya juga dengan cepat, terutama dengan gerakan-gerakan tertentu, sehingga kemudian menghasilkan terkait dengan keputusan itu dengan tepat. Mendelegasi pekerjaan otoritas berfokus pada produk ya, jadi dia punya pola kerja yang bisa membagi-bagi lah ya, dan membuat dan menentukan tujuan dengan terstrukturnya tadi, maka tujuannya itu dapat dicapai dengan beberapa tahapan yang sudah dibuat sedemikian rupa, terdorong oleh tantangan dan tantangan ya. Jadi sifat kompetisinya tinggi. Nah, ini yang menjadikan kemudian tadi sebagai si kuat ya, dalam bidang apapun pengennya di depan lah ini. Tidak begitu tadi otonom ya memang, hingga kemudian tidak begitu memerlukan teman memang, karena ada sesuatu yang bisa diselesaikan. Egoistis ya belum tentu juga. Yang berikutnya mau memimpin dan mengorganisasi ya. Jadi karena memiliki inisiatif yang bagus, kemudian dia mau mengambil risiko. Nah, salah satunya dengan mengambil tanggung jawab terhadap hal-hal tertentu. Kemudian yang berikutnya biasanya benar dan punya visi ke depan. Karena terstruktur dengan baik, kemudian dia bisa menganalisis sesuatu hal. Nah, analisis itu adalah modal hal yang baik untuk kaitannya dengan tadi terkait dengan pendapat, argumentasi dengan data-data yang tidak mudah ia percaya kalau memang ya data atau fakta-faktanya belum ia peroleh dengan baik. Unggul dalam keadaan darurat ya, sebenarnya ini berkaitan dengan ujian ini ya, perilaku yang muncul kalau dia memang sudah memiliki pengalaman yang bagus pula. Unggul dalam keadaan darurat ini bisa jadi lebih bagus lagi, terasa ini begitu. Nah, kelemahannya ada, walaupun dikatakan sebagai kuat tapi memiliki kelemahan, tidak sabar dan cepat marah. Maksudnya begini, kalau tidak sesuai dengan pola pikirnya, orang lain ditarik untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya, maksudnya biasanya tidak sabar. Senang memerintah ya, karena tadi ya dianggap paling mampu, kemudian tanpa disadari mungkin seolah-olah ya, karena ada pimpinan juga merasa begitu paling unggul begitu ya, sehingga kemudian ada sikap memerintah. Kemudian terlalu bergairah, tidak suka santai ya. Untuk beberapa orang ini bagus kalau dalam etos kerja, namun kan ada kalanya misalnya rekan sejawat atau anak buah itu mungkin merasa kurang nyaman dengan orang yang bekerja itu terlalu giat atau terlalu cepat. Menyukai kontroversi dan pertengkaran ya, artinya memang karena dia mampu saja berargumentasi,
kadangkala kemudian ada sesuatu yang kurang bagus, kurang baik, dia berani frontal gitu ya. Bukan punya kontroversi, terpengaruh berkelahi, bukan, maksudnya begitu. Terlalu kaku dan kuat atau keras ya, prinsipnya memang ini ya, mungkin tidak seperti orang sanguinis ya, artinya pola kerja yang dibuat itu memang sudah menjadi prinsip gitu loh, sehingga kemudian dalam menyampaikan saja ada kalanya dia harus selesaikan dulu ya begitu. Kalau untuk yang serius-serius tidak menjadi masalah, tapi ada juga yang sense of humornya bagus, kemudian tidak menyuka air mata emosi, tidak simpatik ya, maksudnya dia melihat data fakta kemudian menganalisisnya begitu loh, tidak mudah percaya, maksudnya tidak suka yang sepele bertele-tele ya, terlalu rinci, artinya sebenarnya kan dia mungkin sudah menguasai permasalahan, sehingga kalau kemudian ada satu cerita, dua cerita yang mungkin belum selesai ya, mungkin dia sudah memprediksinya, itu begitu, sehingga kemudian dia langsung tutup poin itu maksudnya. Sering membuat keputusan tergesa-gesa ya, ada kalanya ya, karena tadi mungkin merasa mampu, ada kelupaannya di sana bahwa kadangkala perlu pembahasan mendalam, ini begitu ya. Kemudian yang berikutnya memanipulasi, nah ini ya kejelasan, karena tadi ada tujuan hal-hal tertentu, misalnya mempengaruhi orang lain, maka harapannya apa yang dibuatnya itu disetujui orang lain, walaupun dengan cara kadang-kadang kurang baik. Menghalalkan cara sama seperti tadi ya, workaholic ya, bukan berarti kemudian hidup untuk bekerja terus, maksudnya itu kalau belum selesai ia berusaha sedemikian rupa untuk mencapai tujuan itu. Amat sulit mengaku salah dan minta maaf ya, merasa benar sendiri gitu loh ya, karena tadi salah satunya berdasarkan apa yang ia yakini, misalnya membaca sesuatu dan fakta-fakta yang ia peroleh, sehingga kemudian merasa benar, mungkin selalu benar tapi tidak populer ya. Ini sih sebenarnya kalau populer atau tidak sih berkaitan dengan teman saja ya, tapi populer di sini artinya memang berkaitan dengan tadi kecenderungan orang periang, kemudian bisa mengubah suasana hati, itu cenderungan mungkin banyak dikenal. Nah, orang-orang koleris ini memang tidak begitu, sense of humornya tidak begitu sensitif, tapi bisa populer juga, bergantung bagaimana ia memanajemen terkait dengan pola interaksi dalam masyarakat. Kemudian adalah melankolis. Nah, melankolis ini berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan ini ya, disebut juga sebagai sesempurna, karena dia posisinya di tengah-tengah sebenarnya. Nah, ada beberapa kekuatan yang bisa kita amati dari ciri melankolis. Yang pertama adalah analitis, mendalam dan penuh pikiran. Ini bagus, tetapi berpikirannya lambat seolah-olah, tapi dia ingin mengetahui masalah yang benar-benar terjadi, sehingga kemudian dia bisa menggunakan sebagai bahan untuk melakukan kajian-kajian tertentu ya. Responnya mungkin terlambat, tapi kalau memberikan analisis akan lengkap, jelas, maksudnya begitu, makanya namanya sesempurna. Serius dan bertujuan serta berorientasi pada jadwal ya, sama seperti orang ini ya, terkait dengan ini terstruktur ya, itu juga sama sebenarnya, hanya memang di sini sudah mengikuti saja, tinggal jalan saja mengikuti begitu, karena sudah diatur begitu, sudah dibuat sedemikian rupa. Artistik, musikal, kreatif ya, ini ya yang menjadikan dia itu sempurna, karena ada sisi penengah, yaitu ada kreativitas, ada artistiknya, musikal. Nah, orang kan kalau punya udah pusing lah katakanlah begitu, kemudian mencari hiburannya apa ya, musik dan sebagainya. Ini ya, ada kreativitasnya di sana ya, bisa membagi itu. Kemudian sensitif ya, kecenderungan sensitif, dia tahu kaitannya berbicara, mungkin kalau memang waktunya tidak cocok, tidak tepat ya, dia kemudian menentukan waktu yang tepat. Mau mengorbankan diri sendiri dan idealis ya, artinya begini, mengorbankan itu bukannya mengorbankan seperti apa, artinya memang kalau keperluannya dia tidak bisa terfasilitasi karena satu dua hal ya, mungkin dia menunggu lain waktu sesuai dengan tadi, misalnya situasi kondisi yang tepat ya. Standar tinggi dan perfeksionis iya, jadi standar itu maksudnya ini ya, berkaitan dengan sesuatu itu memang harusnya dikerjakan dengan tepat waktu, misalnya ya, dengan langkah-langkah yang cepat ya, karena tadi dianalisis ya, kemudian secara rinci ya, terlalu rinci bahkan, sehingga kemudian kadang ya hal-hal yang tidak kita pikirkan dia pikirkan gitu. Senang rincian ya tadi ya, jadi detail itu penting, jadi kalau menjelaskan sesuatu itu harus yang detail, lengkap, sehingga jelas. Misalnya hemat
Nah, hemat ya, hemat itu efektif. Kemudian yang berikutnya melihat masalah dan mencari solusi pemecahan ya dengan menggunakan cara-cara tertentu yang sesuai. Nah, ini juga karena kaitannya dengan analitis, kemudian mendalam, kemudian bisa mencari solusi-solusi tertentu. Kalau sudah mulai ya akan dituntaskan. Ya mau sebenarnya bekerja keras ya. Tuh. Kemudian berteman dengan hati-hati ya, karena tadi ya sebenarnya orang melankolis itu pada dasarnya mau berteman dengan siapa saja, hanya mungkin kalau hal-hal tertentu terkait dengan bidang-bidang tertentu dia akan hati-hati ya, karena tadi ya pada saat melakukan sesuatu mungkin dia memiliki tujuan tertentu karena idealismenya, sehingga kadang temannya harus yang satu visi dan sebagainya. Kemudian puas di belakang layar mengenai perhatian ya, tidak seperti sanguinis ya yang ingin populer. Kalau dia itu kalau bisa ya di belakang layar saja sebagai konseptor misalnya dan sebagainya. Mau mendengar keluhan setia mengabdi ya, sebenarnya pendengar yang baik pula ya orang melankolis, artinya maka dia sebagai sempurna. Kalau memang diberikan respon karena punya analisis yang baik, pada saat memberikan solusi ya minimal mengena. Sangat memperhatikan orang lain iya, karena penuh pikiran yang baik begitu ya, karena tadi mau mengorbankan diri, artinya waktu orang mendengarkan itu kan kadang waktu kita banyak yang berkurang, tapi orang lain bercerita kita mendengarkan misalnya seperti itu. Nah, ada kelemahannya pasti ya, ya pasti ada kelemahan, juga ada kekurangan. Nah, kelemahannya apa? Yang pertama adalah cenderung melihat masalah dari sisi negatif ya, karena bersikap analitis, yang dipikirkan itu rinci, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan negatif itu muncul. Ya wajar sih sebenarnya, tapi kalau terlalu negatif ya nanti melangkah tidak bisa. Nah, kemudian mengingat dan yang negatif dan pendendam, karena tadi sensitif, memiliki perasaan yang peka terhadap sesuatu, sehingga kemudian hal-hal yang negatif dan hal yang mungkin kurang berkenan itu kecenderungan untuk nanti mungkin diingat, diceritakan kembali itu akan mungkin saja ya, dendamnya masih begitu, bukan jadi psikopat bukan. Dan merasa bersalah, memiliki citra diri rendah. Ada kalanya karena tadi di belakang layar merasa ada sesuatu hal yang mungkin menganggap dirinya itu ya saya lebih baik di posisi inilah gitulah, tidak patutlah dan sebagainya. Nah, ini kan kalau untuk frontal tidak bagus ya, artinya mungkin ada kendala-kendala yang merasa saya tidak pantas ini begitu. Nah, kan pesimis sebenarnya. Nah, walaupun dia sebenarnya tahu itu hal-hal yang tidak sesuai dengan misalnya kekuatannya, maka dia kemudian lebih baik tidak usah di bagian itu gitu. Lebih menekankan pada caranya. Nah, saya pikir sistematis saja ya, kadang-kala memang yang penting itu prosesnya gitu loh daripada hasilnya, sehingga ada orang yang tidak seperti itu ya, tekan pada situasi yang tidak sempurna dan berubah-ubah ya, karena tadi sensitif ya, kecenderungan ya begitu ya, kita juga sama sebenarnya manusia. Kemudian melewatkan banyak waktu untuk menganalisis dan merencanakan ya, karena ini perfeksionis, ingin yang sempurna, memang kadang-kala itu jelimet pengennya begitu. Kemudian standar yang terlalu tinggi ya tadi ya, karena perfeksionis juga sama. Hidup berdasarkan definisi, artinya itu kalau bisa mengikuti hal-hal sesuatu yang sudah dilaksanakan dan terbukti, maksudnya begitu. Sulit bersosialisasi ya tadi ya, karena egoisme, kemudian juga harus satu visi, sehingga kecenderungan tadi ya kantong-kantong sosialnya itu ya itu gitu ya. Tukang kritik ya karena tadi ya sudah punya hal yang mendalam, tapi juga tidak langsung frontal sih orangnya, artinya tidak seperti orang sanguinis yang kemudian langsung menyampaikan di depan, itu tidak juga ya. Sulit mengungkapkan perasaan ya, artinya memang karena tadi ya ada perasaan tidak enak dengan orang lain lah ya, gitu. Kemudian rasa curiga yang besar ya, ada sisi negatifnya sih itu skeptis dengan orang lain ya, dengan keadaan tertentu. Misalnya kalau orang cerita kemudian lah paling ya begitu gitu loh, kadang-kala begitu ya. Memerlukan persetujuan ya, jadi memang pendiriannya kurang kuat, sehingga kemudian ada beberapa hal yang kemudian harusnya bisa diputuskan, tapi harus memerlukan bantuan orang lain. Yang terakhir adalah pragmatis. Nah, pragmatis dikatakan sebagai orang cinta damai. Nah, apa itu yang kemudian sebagai orang yang cinta damai? Pada dasarnya pragmatis itu ya sebenarnya sama seperti orang polaris ya begitu, hanya memang campuran dengan
melankolis gitu loh ya. Nah ya, nggak low profile tadi kalau di slide yang kedua ya, berkaitan dengan misalnya high profile dengan low profile. Nah phlegmatis itu cenderung untuk low profile, dia tidak menunjukkan gitu loh. Nah kekuatan yang muncul, dia mudah bergaul, santai, tenang, dan teguh. Prinsipnya begini, pada saat menyampaikan misalnya kegiatan berbicara dengan satu kelompok tertentu ya dia asik aja, enak begitu, mana sini oke lah, tidak ada masalah gitu ya, karena orangnya memang easy going ya, bukan gampang diajak pergi. Maksudnya kalau diajak berbicara terkait dengan hal tertentu nyambung, sabar, seimbang, pendengar yang baik. Tapi itu cukup lah untuk menjadi orang yang menyenangkan, itu bagian itu. Kemudian yang ketiga, tidak banyak bicara tapi cenderung bijaksana. Kadang-kala kan orang, nah ini ya, orang sanguinis ini harusnya dengan orang phlegmatis, jadi orang banyak bicara kemudian yang mendengarkan adalah phlegmatis, nggak masalah gitu, nanti kemudian memberikan solusi yang baik. Simpatik, baik hati ya, karena tadi cinta damai ya, kecenderungannya hatinya memang tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan negatif ya, seperti misalnya orang-orang phlegmatis pada saat menyampaikan misalnya ya, orang-orang misalnya melankolis misalnya begitu ya. Nah ya, kalau melankolis itu kan ini ya perasa gitu. Kalau ini ya biasa saja, tidak ada masalah. Kuat di bidang administrasi ya, karena cenderungnya tadi sebenarnya dia orang-orangnya hampir seperti ini ya, melankolis, dia sebenarnya terstruktur sama sebenarnya, sehingga kemudian hal-hal terkait dengan rincian ya bagus juga ya. Penengah masalah yang baik karena suka mendengar saja ya. Kemudian memang baik hati ya, kemudian cenderung bijaksana sehingga penengah yang baik. Saya bisa menemukan cara termudah. Nah ini ya, sebagai penengah itu kadang-kala kan punya sudut pandang tertentu. Nah dia bagian itu. Ya, mungkin kalau ada orang orang misalnya kok polaris dengan orang misalnya melankolis, ini sebagai penengahnya begitu. Baik di bawah tekanan ya, karena tadi memiliki santai ya, tenang ya, sehingga kemudian kalau ada sesuatu yang merasa kurang itu dia bisa menyelamatkan lah, atau bisa mengambil positioningnya di mana menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya, karena tadi ada perasaan baik hati dan sebagainya. Makanya dikatakan sebagai orang cinta damai ya, tidak inginlah frontal terkait dengan hal tertentu. Rasa humor yang tajam, biasanya sense of humornya tinggi. Orang-orang seperti ini selain biasanya juga memiliki kemampuan di dalam berpikir yang baik, juga humornya juga tidak garing lah, minimal begitu ya. Senang melihat dan mengawasi ya, mengamati terkait dengan hal tertentu ya, karena seimbang tadi, memiliki banyak hal terkait dengan sabar, seimbang tadi ya. Berbelas kasihan dan peduli ya, baik saja memang sifatnya, mau mendengar kan begitu, mudah itu tanda-tanda peduli. Mudah diajak rukun dan damai ya, gampang karena tidak pendendam juga. Tetapi ternyata itu juga ada kelemahan yang muncul terkait dengan orang phlegmatis. Nah kelemahannya adalah kurang antusias kelihatannya ya. Tetapi kalau hal-hal yang karena sudah rutinitas, orang-orang phlegmatis itu biasanya cenderung untuk tidak suka tantangan ya, rutin saja, sudah biasa-biasa saja. Takut dan khawatir, kalau terlalu berlebihan ini akan menjadi permasalahan. Nah kalau hanya takut khawatir biasa saja ya, tapi kalau jadi terlalu yang apa-apa dipikirkan, ini menjadi kelemahan yang sangat harus diatasi. Menghindari konflik dan tanggung jawab ya, jadi kelihatannya itu ya kalau ada masalah kelihatannya ya sudah gitu loh, kok kan kadang ada ya, kalau misalnya masalah tertentu harus selesaikan bicara nih, tapi orang ini ya sudahlah, nanti biarkan, nanti suatu saat nanti atau kapan ya, kelihatannya lambat, kelihatan keras kepala, sulit kompromi, merasa benar sendiri ya, sama seperti orang polaris ya, sebenarnya merasa ini unggul gitu ya. Ya kan tadi analisisnya memang sifat dasarnya terkait dengan mampu menganalisis sesuatu, sehingga kemungkinan dibantai itu karena punya argumentasi yang baik. Terlalu pemalu dan pendiam ya, kadang-kadang gitu ya. Humor kering dan mengejek ya, tadi ya, walaupun harus katakan sense of humornya tinggi, tapi memang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan ya, kadang-kadang yang namanya bercanda kan ada sarkasme dan sebagainya muncul. Kurang berorientasi pada tujuan ya, langkah-langkahnya detail ya, tujuannya yang penting kita coba dulu, adalah begitu.
Nah, memotivasi diri ya itu ya terutama yang terkait dengan sulit bergerak dan kurang motivasi ya karena tadi ya pada dasarnya kan cinta damai ya sudahlah mengikuti saja ngikuti begitu ya. Kemudian lebih suka sebagai penonton daripada terlibat ya di belakang layar seperti orang-orang melankolis ya begitu. Nah, supaya tidak terlibat. Kemudian tidak senang didesak-desak ya pada dasarnya semua sama gitu. Nah, saja kan dia sebenarnya sudah punya pola bagaimana cara berpikir perilaku sebenarnya, sehingga kemudian sudah punya cara. Kalau orang mengatakan udah cepet ya mungkin ada pandangan tertentu. Menunda menggantungkan masalah ya, jadi dia menganalisis dulu sebenarnya sehingga kemudian menanti bagaimana cara yang paling efektif, misalnya begitu. Oke ya, pragmatis. Nah, bagaimana kemudian ya selain tadi Liddell menyampaikan di dalam bukunya Personality Plus, ada juga kepribadian yang muncul yang menurut Carl Gustav Jung. Nah, ini juga di dalam kaitannya dengan pola-pola komunikasi sangat banyak sekali ya sudah diungkapkan. Ada 3 ya kepribadian menurut Jung ya. Yang pertama adalah introvert, introversion, ambivert atau ambiversion, dan extrovert atau extraversion. Yang pertama introvert atau introversion ya, yang berkaitan dengan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri, namanya juga introvert. Kalau introvert itu berkaitan dengan ya dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam dirinya sendiri, cirinya kan pasti lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, maka dikatakan lebih senang sendiri. Makanya di sini mengatakan pemalu lah ya, pendiam lah ya, memang karena orientasinya banyak hal terkait dengan diri sendiri. Makanya ada senang menjadi sehingga irit bicara mungkin gitu, pemikir ya. Jadi ya di situ ya orang-orang seperti pragmatis ya, kemudian bisa saja kaitannya dengan melankolis bisa saja termasuk di sini ya. Karena ada pemalu, ada pendiam, padahal mereka mungkin senang di balik layar saja gitu. Kemudian lebih senang bekerja sendirian ya. Kalau orang-orang tadi yang misalnya ini sanguinis ya mungkin ini ya extrovert, tapi ada beberapa yang mungkin ya terkait dengan misalnya polaris ya, maksudnya termasuk di introvert ya. Nah, kita lihat aja dari sekian banyak itu maksudnya kemana, lebih berorientasi pada secara langsung ya dengan satu orang ya. Jadi ya tadi pilih-pilih ya, seperti orang pragmatis kan begitu, susah bergaul, kuper ya. Orang-orang melankolis begitu juga ya. Jadi ada beberapa yang bisa masuk di sana. Senang berimajinasi, senang jarang bercerita. Nah, ini saya akan baca sendiri terkait dengan bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, sehingga kecenderungan untuk tadi hal-hal yang dikatakan kemudian ini ya kurang baik di dalam sosialisasi ya karena memang berorientasi pada diri sendiri. Tapi saya pikir kalau punya kantong sosial misalnya di beberapa kelompok sahabat ya, dia tidak introvert, mungkin introvert untuk kelompok-kelompok tertentu gitu maksudnya ya. Baca yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah extraversion. Nah, kalau extraversion itu berkaitan dengan di luar, kebalikan dari introvert tadi. Kalau extrovert itu berkaitan dengan tadi ya bergaul dengan orang lain, percaya diri ya. Yang percaya diri, orang kolaris juga percaya diri karena dia mampu, dianggap mampu mengambil gitu ya. Aktif, orang sanguinis juga aktif. Nah, ini kan mungkin cara sudut pandang yang berbeda saja berkaitan dengan hal tertentu. Jadi di luar, semua pikirannya berkaitan dengan tadi. Kalau mementingkan orang lain, orang pragmatis juga termasuk extraversion. Ini begitu. Senang beraktivitas, senang bergerak, ya orang sanguinis juga sama. Jadi banyak semua ya. Ini semua bisa dikatakan intinya berkaitan kepribadian ini. Kalau Jung itu menganggapnya berkaitan dengan di dalam dan di luar. Ya, kalau semua berpikiran orientasinya pada diri kita sendiri, ya maka namanya introvert. Kalau di luar semuanya itu namanya extrovert atau extraversion itu ya. Nah itu silakan ya, ini kan Gustav Jung itu sudah juga mungkin hanya lebih rinci saja. Kalau yang berbicara itu personality plus lebih banyak ya di sana ya, lebih ya. Di sini dibaca sendiri saja ada banyak, bisa dilihat. Berikutnya adalah ambivert. Nah, atau ambiversion, orang mengatakan itu di tengah-tengah ya,
ini juga munculnya kelihatannya seperti kadang introvert kadang extrovert. Kapan? Nah, makanya namanya adalah sifatnya berubah-ubah sesuai keadaan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan orang yang terlihatnya moody. Kapan waktunya dia mood, kapan waktunya dia tidak mood, maka situasi yang terjadi ya. Tapi secara umum ya ada extrovert dan introvert ya, di tengah-tengah kalau semua orang ya berarti moody. Misalnya bagus ya tidak ingin kumpul lah dengan orang-orang ini ya, karena ada sesuatu hal masalah pribadi, itu apakah moody. Nah ya, intinya berinteraksinya itu berkaitan dengan ini kepribadian ambivert ini, karena ada sifat-sifat yang muncul saja begitu loh, terkait dengan tadi ya, kadang dia extrovert tertentu, kadang dia introvert berkaitan, tapi memang seimbang. Nah kalau dilihat dari tadi extrovert dan introvert memang harus seimbang. Kalau dua-duanya seimbang makanya namanya ambivert, makanya sifatnya moody gitu ya. Oke, terakhir begitu. Terima kasih, dan ini tugasnya, silakan tugasnya dibaca. Nanti kalian menulis dalam deskripsi, tulisannya tidak usah diunggah, hanya kalian buat saja tulisan itu. Setelah kalian buat, kemudian kalian uji cobakan, yaitu dicobakan direkam ya. Setelah kamu siap begitu, nah setelah rekam kamu siap, silakan kamu unggah ke YouTube. Nah kemudian di share ke grup masing-masing untuk dinilai oleh rekan-rekan yang lain. Nah penilaiannya ada di sana, bisa dilihat ya. Nah nanti yang dikumpulkan kalian, ini nanti ada nomor, ada nama. Nomor itu nomor urut 1, 2, 3, nama-nama teman-teman kalian, jadi minus nama kalian ya. Jadi misalnya ada 40 orang ya, berarti hanya 39 sesuai dengan link itu. Nah nanti ada kelancaran, volume, kejelasan, nanti masing-masing nilainya 60 sampai dengan 100. Kelancaran misalnya kamu Agus, misalnya Agus kelancarannya kok saya pikir ada 70, nanti jumlahnya berapa. Nah itu dikerjakan di kertas ya. Nanti yang diunggah ada 2 link YouTube kalian performa yang sudah dimasukkan ke YouTube. Yang kedua adalah hasil penilaian teman-teman rekan sejawat begitu. Oke, nah nanti silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan itu bisa japri atau lewat grup begitu ya. Oke, tetap semangat ya. Mohon maaf karena memang harus ada vaksinasi bagus sehingga harus melalui video seperti ini ya. Begitu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.